Assalamualaikum anak-anak, Ustazah lanjutkan kembali ya. Kita membahas kembali tentang jam. Nah, di sini Ustazah akan ajarkan gimana sih cara pengisian dan penulisan jam itu. Nah, sekarang kita perhatikan. Nah, di sini Ustazah akan kasih contoh di halaman 36. Kalau kalian ada buku halaman 36. Nah, di sini ada jam yang pertama. Ini jam, kata Ustazah tadi kalau di angka 12 berarti pukulnya 00. Nah, di sini jarum pendeknya angka 8. Nah, lihat, perhatikan cara penulisan ya dan pengerjaannya. Waktu yang ditunjukkan oleh jam dinding di samping adalah, ingat, kalau dibilang waktu, maka lalu dia bilang pukul, waktu yang ditunjukkan oleh jam dinding di samping adalah pukul berapa. Nah, kalau tadi Ustaz bilang kalau dibaca kan berarti pakai bahasa Indonesia ya. Nah, ini ketika dibilang waktu maka ditulisnya pakai bahasa Indonesia, pukul 8. Nah, sedangkan kalau dia bilang ditulis, nah ini nih cara pengerjaannya. Kalau dibilang ditulis, maka ditulisnya pukul 08.00. Dia harus ada titik ya. 08. Dia tidak boleh langsung nih 8.00, nanti jadi 800. Kalau menulis jam dia harus dua angka. Kalau cuma jam 8 depannya jangan lupa dikasih 0. Nah, sama kayak ini. Yang kedua, ini kan jarum pendeknya angka 9, berarti jam 9. Nah, ini lihat, ditulis pukul 0 dulu, 09, tidak boleh langsung 9, tapi depannya kasih angka dulu. Angkanya kalau nggak ada berarti tulisnya 0, 09.00. Ya, ingat ya, yang atas ditulis pakai bahasa Indonesianya pukul, jangan lupa dikasih tulisan pukul 6, yang bawah pakai angka karena dia ini ditulis. Nah, kemudian kita perhatikan soal nomor 1 halaman 36, ada jarum pendek di angka 1. Ustaz contohkan ya. Nah, maka kita lihat waktu yang ditunjukkan oleh jam dinding di samping adalah berapa? Tadi seperti yang contoh di atas. Maka kita tulis dulu pukul, ingat ya, jangan lupa pukul berapa? Lihat, jarum pendeknya di angka 1, pukul 1. Tulis pakai bahasa Indonesia 1 ya, pukul 1. Ditulis. Nah, kalau dia bilang ditulis, nah baru kita nulisnya pakai angka ya. Pakai angka berapa? 1 kan? Nah, kata Ustazah kan tidak boleh tuh hanya 1.00. Tak boleh ya. Tapi depannya harus dikasih angka 0 ya. Dia harus dua angka. Tapi kalau misalnya jamnya jam 11. Jam 11 kan seperti ini ya. 11.00. Perlu enggak sih dikasih angka 0 lagi di depannya? Nah, kalau udah jam 11, 12, 13 dan seterusnya, enggak perlu lagi dikasih angka 0. 10 juga enggak perlu ya. Karena dia sudah 2 angka. Dia yang penting itu sudah 2 angka. Kalau 1 angka, maka depannya harus dikasih angka 0 seperti itu. Nah, setelah ini silahkan anak-anak kerjakan halaman 36 dan 37 ya sampai nomor 10. 10 ada di belakangnya ya. Nah, sekarang Ustazah setelah kalian mengerjakan nanti, nah Ustazah akan ajarkan kalian cara membuat jam dinding tapi lewat gambar. Nah, kalian bisa kalau misalnya mau jamnya besar, bisa persiapkan koin atau uang receh ya, uang logam. Kalau mau besar sih yang 500 atau mau ada yang lebih besar lagi silahkan. Nah, caranya adalah kita bikin lingkaran. Tunggu ya, perhatikan. Dipegang. Tunggu ya, Ustazah agak susah nih. Pegang, disatukan. Nah, nanti mudah-mudahan kalian lebih bulat lagi bikinnya ya. Nah, cara bikinnya seperti ini. Pakai uang logam, dibuletin. Kemudian nih, langkah selanjutnya adalah kan ada 12 jarum ya. Nah, anak-anak kita harus adil ya. Kita mulai dari atas dulu nih. 1. Kalau atas di sini, bawahnya harus lurus kira-kira. Oh, di sini lurus kan? Nah, lalu setelah itu, nah, anak-anak harus ikutin ya habis ini karena habis ini Ustazah akan kasih tugas. Terus setelah atas bawah, sekarang kiri kanan harus lurus.
lurus, tidak boleh sampai ada yang lebih ke sini, nanti dia tidak adil jadinya. Lurus ya, sebelah kiri 1, sini juga 1. Tuh 2, 3, 4. Dah. Setelah ini ada sisanya nih. Anak-anak bikin 2 butik di kira-kira yang mana yang adil lah ya. Ustazah kasih sini sama sini. Nah, jaraknya adil kan? Nah, anak-anak nanti juga kayak gitu. Ini juga jaraknya yang adil. Lagi sini juga yang adil. Sini juga. Nah, setelah dikasih kayak gitu, kita kasih tanda titik di tengahnya. Nah, terus kasih angka. Angka yang atas pastinya mulai dari 12. Habis itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 8, 9, 10, 11. Nah, udah cantik kan? Nah, setelah ini kita menentukan jarum panjang dan pendeknya. Kita contohkan dah, misalnya pukul 2 ya. Kita bikin pukul 2. Maka jarum pendeknya di angka 2. Nah, namanya juga jarum pendek. Anak-anak nggak usah sampai mentang-mentang jarumnya angka 2 lalu disampaikan ke angka 2. Tidak boleh ya. Nanti ini bukan jadi jarum pendek tapi malah jadi jarum panjang. Nah, kita pendek aja, pakai penggaris. Kalau ada penggaris pakai penggaris. Di angka 2 pendek. Nah, seperti ini. Ujungnya dikasih tanda seperti segitiga kecil. Kalau anak-anak mau cantik, jangan lupa pensilnya itu jangan sampai yang tumpul. Ya, pakai pensil yang tajam, yang runcing biar dia bagus. Lalu, ini udah jarum pendek. Nah, jarum panjang harus lebih panjang daripada jarum pendek. Nah, seperti ini. Depannya baru dikasih seperti segitiga. Nah, ini adalah namanya pukul. Di bawahnya tulis pukul berapa? 02.00. Dibaca pukul berapa? Pukul 2 ya, seperti itu. Nah, setelah ini Ustazah minta anak-anak silahkan bikin 1 gambar jam seperti Ustazah. Ingat ya, tidak boleh dibantu dengan orang tua, silahkan kerjakan sendiri. Ustazah pengen anak-anak bikinkan Ustazah jam yang menunjukkan pukul 10.00. Nah, nanti boleh ditulis di kertas kosong atau di buku kotaknya juga tidak apa-apa. Bikin sendiri, tidak boleh minta bantu sama sekali dengan orang tuanya. Ustazah mau pengen lihat, anak-anak pasti bisa, dan jangan ngeluh dulu ya. Semua orang itu pasti bisa kalau dia mau berusaha ya. Setelah itu nanti silahkan kalian foto dan kirimkan ke Ustazah ya. Oke, mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.